Nah, kalau ditanya modal paling minimal itu sebenarnya sangat-sangat relatif, teman-teman, ya. Relatifnya kenapa? Nah, setelah modal apa? Setelah modal baru kita harus siapkan yang namanya buka akun di broker lokal yang dia under lisensi Bapepti. Teman-teman diwajibkan mencoba demo account-nya dulu, ya. Kenapa? Oke, jadi kita membahas tentang demo account ya. Demo account ini kan uangnya virtual nih. Jadi kita bebas, mau pakai dana berapa aja bisa. Teman-teman mau pakai $1.000 bisa, mau pakai $10.000 bisa, mau pakai $100.000 bisa. Ya, silakan teman-teman setting sendiri. Nama juga uang virtual. Ya kalau demo account ya tentunya profitnya nggak bisa di withdraw ya. Banyak ada yang nanya nih, Pak, kalau saya demo profitnya mau ditarik bisa nggak? Ya nggak bisa, namanya juga uang bohongan, ya. Jadi kalau mau profit beneran harus pakai real account gitu loh, ya. Nah dari demo account, ya syaratnya adalah kalau teman-teman mau masuk ke dalam real account, teman-teman harus lewatin tahap ini. Yang pertama adalah, ya teman-teman bisa profit konsisten. Minimum teman-teman bisa profit adalah selama 1 bulan. Nah, ya, teman-teman minimum harus bisa profit 1 bulan. Minimum teman-teman harus bisa profit dari 10 transaksi. Jadi jangan sampai kita baru demo account, profit 1 lot, 1 transaksi, teman-teman bilang sudah bisa. Bukan. Coba minimum 10 transaksi, ya. Dengan akurasi 70%. Nah, dari 10 transaksi harus maksimal 3 yang salah. Ya, maksimum 3 loss, ya, dan 7-nya profit. Nah, gitu loh. Ya, dan coba capai target, ya, coba minimum adalah 50%. Jadi misalkan kita menggunakan modal 1.000, ya kan? Nah, coba cari profit $500, ya, dalam waktu 1 bulan. Nah, coba, jadi target-target ini teman-teman harus coba dulu. Apabila teman-teman sudah bisa profit konsisten selama 1 bulan, minimum 10 transaksi, maksimum 3 kali loss, 7 kali benar, ya syukur-syukur bisa 10 kali benar-benar semuanya, syukur-syukur itu lebih bagus lagi. Dengan capai target minimum adalah 50%. Jadi kalau teman-teman pakai modal 1.000, coba cari minimum $500. Nah kalau teman-teman pakai angka 10.000, nah teman-teman harus cari berapa? Coba cari $5.000. Apabila ini sudah lewat, nah ini sudah lewat, teman-teman baru boleh buka real account, ya. Nah kalau teman-teman sudah lulus ini, teman-teman silakan buka real account, ya. Artinya apa? Teman-teman sudah punya modal yang kedua, yaitu skill dan pengetahuan. Oke, kita lanjut ke slide. Oke, saran yang selanjutnya adalah persiapkan modal trading berbentuk uang dingin. Salah satu kunci keberhasilan trading forex yaitu adalah bermodalkan kecil ialah memakai modal berbentuk uang dingin, yaitu dana yang tidak diperlukan dalam kurun waktu dekat dan dapat diikhlaskan apabila terjadi resiko. Dengan uang dingin, beban psikologis kita untuk memperoleh keuntungan itu akan menyusut, sehingga teman-teman justru dapat mendalami kekuatan trading yang semakin banyak. Maksudnya uang dingin itu apa? Ya, uang dingin itu artinya uang yang benar-benar tidak terpakai. Ya, tadi Endo di awal sudah bilang berapa ya budget teman-teman apabila teman-teman siap mengalami kerugian. Berapa budgetnya? Uang dingin itu haruslah uang yang tidak terpakai. Jangan pakai uang dapur, jangan pakai uang sekolah, jangan pakai uang untuk bayar cicilan. Benar-benar sekali lagi uang yang tidak terpakai. Dan banyak sekali edukator-edukator sudah sering menyampaikan istilahnya adalah uang, ada yang bilang uang sampah ya. Jadi istilahnya benar-benar uang yang kita kalau loss tuh nggak apa-apa gitu, nggak akan mengganggu ekonomi kita, nggak akan mengganggu financial kita, ya. Nah, jadi jangan sampai ya, bahkan ada aturan di Bapepti ya.
Anda atau teman-teman tidak boleh trading uang yang berdasarkan dari hutang. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman trading uangnya itu berdasarkan dari hutang, itu nggak boleh. Ada aturannya di Bapepti, ya. Jadi sekali lagi pakai uang yang tidak terpakai atau uang yang benar-benar istilahnya uang yang sudah siap rugi lah. Nah, kalau teman-teman punya uang seperti itu baru boleh dipakai untuk trading. Kenapa? Karena trading itu adalah salah satu investasi yang resikonya paling tinggi, ya. Jadi jangan sampai teman-teman trading uang untuk anak sekolah, uang untuk dapur, uang untuk bayar cicilan mobil, uang untuk bayar cicilan rumah dipakai, kalau loss gimana? Nah, itu kan jadi masalah, ya. Jadi itu yang teman-teman ya. Nah, teman-teman harus memilih broker forex yang ongkos tradingnya rendah, ya. Nah, jika teman-teman cuma mempunyai modal terbatas, karena itu benar-benar tidak masuk akal atau logis untuk mendaftarkan ke broker elit asal Amerika Serikat atau semacamnya. Nah, kurang logis juga bila teman-teman ingin mendaftarkan ke broker yang memutuskan ongkos fee atau spreadnya tinggi, ya. Atas landasan ini, karena itulah pilih broker forex yang menyediakan sarana. Yang pertama adalah pilihan tipe account micro, sen atau nano, ya. Yang kedua adalah fitur bebas komisi. Yang ketiga adalah fitur bebas swap, ya. Dan spread minimum untuk major pair adalah di bawah 3 pips, ya. Di samping itu, supaya terbebas dari penipuan, pastikan jika broker forex teman-teman sudah memiliki izin sah dari instansi berkaitan di negara aslinya. Setiap broker, kalau untuk broker lokal, adalah terregulasi oleh Bapepti, ya. Nah, apabila teman-teman pengen broker yang seperti ini, ya, yang modalnya kecil, ya, memiliki akun mikro, ya, bebas fee, bebas swap, ya, dan juga spreadnya sangat-sangat tipis, silakan teman-teman hubungin Andrew di Telegram atau WhatsApp 081599108880. Nanti Andrew akan kasih tahu bagaimana register dengan broker yang seperti ini. Tentunya terregulasi di negaranya, ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan leverage dan volume trading. Sesudah tentukan besarnya modal yang siap dipakai untuk trading real, cara setelah itu tentukanlah berapa besar leverage dan volume untuk trading. Ketentuan berkenaan kedua ini harus diputuskan semenjak awal supaya teman-teman tidak tertarik untuk overtrade atau over leverage. Harus dipahami pemakaian leverage dan volume trading terlalu berlebih adalah biang rugi paling fatal untuk trader dengan modal kecil. Jadi apabila kita ingin memiliki sebuah akun forex atau akun trading, leverage-nya itu harus sesuai. Terlalu kecil juga tentunya tidak bagus, ya. Terlalu besar nanti kita jadi beban. Jadi harus benar-benar sesuai sekali, ya. Nah, itu sarankan apabila teman-teman mempunyai modal 10.000 ke atas, teman-teman boleh menggunakan leverage 1:100. Andrew tulis di papan, ya. Oke, jadi Andrew akan jelasin berapa leverage dan modal yang ideal, ya. Modal berapa dan leverage yang ideal itu berapa? Andrew jelasin, ya. Korelasi, ya, modal dengan leverage. Leverage itu adalah daya ungkit, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya modal 10.000, ya, 10.000 ke atas, ya, teman-teman bisa menggunakan leverage 1:100, ya. Ya bisa aja teman-teman menggunakan leverage 1:200 bisa, tapi nanti untungnya profitnya jadi kekecilan gitu, ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan modal 1.000, ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan leverage 1:200, ya. Nah, kalau teman-teman hanya punya modal $100, nah teman-teman bisa menggunakan leverage 1:500. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang sangat ideal, ya. Nah, kalau kita pakai modal 100, ya, dengan leverage 1:100 ya nggak bisa. Ini namanya over leverage. Tapi kalau kita pakai modal 10.000 dengan leverage 1:500, ini juga akan kekecilan, ya.
profitnya kekecilan teman-teman. Profitnya kekecilan teman-teman, ya. Oke, kita next ke slide selanjutnya teman-teman. Kalau teman-teman baca berita banyak sekali penipuan forex ya, bohong, scamming ya. Itu biasanya oknum teman-teman, ya. Makanya yang disarankan, pilihlah broker yang sudah terregulasi. Minimum terregulasi di negaranya, ya. Kalau di Indonesia tentunya broker lokal itu adalah, sementara kalau kita modalnya $1.000, ya, lotnya minimum adalah 0,1 dan maksimum adalah 1 lot. Nah, kalau kita punya modal 10.000, ya. Nah, modal